Ya, karena semakin banyak yang kita tahu, sebenarnya semakin banyak yang tidak kita tahu. Ya, itu jadi saya ingat tuh. Jadi ternyata orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, banyak yang dia tidak tahu, itu justru orang yang berpengetahuan. Ya, begitu ya? Iya, betul Pak. Orang Jadi yang pusing. tidak tahu. Semakin banyak dia tahu bahwa dia tidak paham, berarti dia berpengetahuan. Jadi orang yang tidak tahu ketidaktahuannya ternyata itu adalah orang paling tahu daripada orang tahu apa yang dia tahu. Ya. Tapi dia mesti tahu bahwa dia tidak tahu ya. Justru itu orang yang tahu ketidaktahuannya, justru dia sudah makin banyak tahu. Masalahnya lebih banyak orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Bebal dia udah. Itu yang paling parah itu yang kayak begitu tuh. Tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tahu ketahuannya dia tahu ya, tetapi ada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Benar. Nah, itulah yang kita katakan ya, ternyata makin kita belajar, makin kita ini makin blow on ya kita ternyata. Kenapa blow on? Masih banyak yang kita tidak tahu itu. Tadi itu bahwa ternyata kita dengan mencerap anggur ya, bukan meminum ya, mencerap anggur itu ternyata banyak di situ yang namanya bukan aroma ya, taste ya, apa sih istilahnya tuh? Ya, taste, sensasi ya, Pak, sensasi rasa. Taste dan taste-nya, sensasi ininya tuh macam-macam. Begitu Betul. tercerap di lidah lain lagi, begitu tercerap di kulit lain lagi, begitu tercerap di hidung lain lagi, belum lagi tercerap di mata pada saat kita memutar-mutar itu semua sensasi menurut Sensasi. Saya. Itu tadi yang the art of knowing. Jadi Bang Des, saya itu kuliah sebenarnya karena saya tahu bahwa saya tidak tahu. Masalahnya ada orang misalnya mungkin kuliah S3 dia, tapi udah merasa jadi dokter Bang Des. Gimana itu Bang Des? Dulu awal-awal mungkin sama gini Pak Bang. Waktu awal-awal Facebook dulu tahun 2008 saya buka Facebook pertama kali tuh, buka akun Facebook. Saya pernah nulis gini, saya lebih baik bekerja dengan orang bodoh daripada dengan orang pintar, daripada dengan orang sok pintar, daripada orang kemintar. Kalau orang pintar kan dukun, saya bilang. mendingan kita bekerja dengan orang bodoh. Sama-sama berkembang, sama-sama cari tahu gitu ya, daripada sama orang sok pintar, sama kemintar, sama orang pintar. Orang pintar kan harus belajar dulu kita ilmu gaib. Jadi jangan kalau saya kuliah, saya tidak merasa sudah sarjana kan gitu ya. Saya baru kuliah gitu. Itu merasa sarjana. Jadi kan itu yang Abang bilang tadi. Begitu sudah selesai sarjana, dia sudah merasa hebat. Wah, saya udah sarjana, udah lulus sidang skripsi, gitu ya. Dia terjun ke masyarakat. Wah, ternyata masih banyak ya, saya nggak tahu. Dia sekolah lagi, kuliah selesai S2. Wah, hebat saya. Ya, apalagi kalau dia sudah mendapat posisi yang penting, begitu. Wah, makin merasa hebat dia S2. Sehingga pada saat dia di level S3, ternyata di situ harus menemukan sesuatu. Dia nggak bisa nemu-nemu, itu tadi ilmu kudu jadinya. Supaya bisa nemu. Ilmu kudu ada yang bisa ditemukan, Pak. Ada yang bisa ditemukan, Pak. Menemukan orang untuk mikinin. Itu ilmu. Makanya saya bilang ilmu kudu jadinya. Gitu ya, ilmu kudu.
kudu bisa pokoknya, gimana caranya. Nah, kan jadi begitu. Padahal di level filosofi ya, doktor itu kan level filosofi itu. Nggak bisa main, ya S1, S2 juga tidak bisa main-main ya, maksud saya. Tetapi malulah kita kalau sampai kemudian bergelar doktor, tetapi ya mohon maaf gitu ya, lucu-lucuan aja sih, maksud saya begitu Bang Abang. Serius amat Bang Des. Mencerap kopi dulu ya kita ya. Nah, kopi itu enak juga begini nih. Saya dari tadi megang ini Pak, mie goreng belum habis-habis. Masalahnya saya lupa. Enak bener rasanya. Ini kelas istri saya jadinya Minnie Mouse bukan Mickey Mouse yang dapat. Oke, kembali ke tadi ya. Susah nggak sih berfilsafat? Ternyata begini. Apa yang disampaikan oleh Bang Des sama Bang Franky, ya tidak selamanya yang susah itu tidak menyenangkan. Ya, jadi sesulit apapun kalau kita membawanya menyenangkan, itu jadi enak belajarnya. Jadi membuat filsafat itu dekat dengan kita, itu membuat dia menyenangkan. Jadi nggak salah dong kalau saya bilang sama mahasiswa saya, kalau kuliah itu anggap aja rekreasi, bener ya? Pastinya, kan tadi makanya dibilang kan, filsafat itu kan disebutnya the art of knowing. Jadi seharusnya kalau bicara art itu kan seni ya, mesti happy. Yeah. Itu kan the art of knowing. Cuma yang namanya knowing itu nggak ada yang sempurna. Maksudnya dalam diri kita itu sebenarnya itu seeking afternya kan di situ, filsafat itu, filosofianya kan di situ. Jadi artinya bahwa kalau kita memahami bahwa kita masih kosong melompong di situ, kan upaya kita adalah untuk mencari bagaimana cara untuk mengisinya. Meskipun gelas yang berisi itu nggak akan pernah bisa terisi. Jadi keluarkan dulu ilmu kudu kita itu, buang kudu itu kudu, ya kan? Keluarkan dulu sok tahu kita itu gitu ya. Keluarkan dulu kebebalan kita itu, baru kita bisa menyerap menyerap yang sebenarnya yang ada itu seperti apa gitu. Yang benar itu. Walaupun tadi Pak Mirza bilang banyak yang benar-benar, maksudnya paling tidak hakikatnya itu bisa kita dapat, sehingga tidak merasa bahwa kita saja yang benar, bahwa kebenaran itu bisa berwujud apapun nanti. Itu kan sebenarnya filsafat kan di situ. Jadi tidak mitos, kan itu kan peralihan dari mitos ke logos kan. Jadi mitos itu bukan bohong-bohongan, tapi nggak bener-beneran juga. Kan mitos itu kan, ya udah kata Pak Mirza kalau mendung itu pasti hujan. Nah, udah mitos itu. Tapi pada akhirnya kan itu menjadi logos ketika memang mendung itu adalah kumpulan-kumpulan uap air yang kemudian pada akhirnya menjadi titik-titik air, gitulah sederhananya. Kok saya jadi serius banget Bang Des? Ini silau. Ya. Itu maksudnya gitu, filsafat itu. Jadi jangan ada yang kita kalau udah filsafat udah sesat, udah musrik gitu kan ya. Padahal sebenarnya apa yang kita hidupi hari ini jangan-jangan buah dari filsafat kita sih sebenarnya Pak ya. Iya. Kita imani bahwa ternyata terkadang ada orang menemukan jalan Tuhan itu melalui filsafat juga. Nah, kan? Itu maksudnya. Ini kan soal kebenaran tadi kan, dan ya. Pasti karena mikir kan sebenarnya, sejujurnya. Karena mikir, menggunakan otak kan begitu. Jadi saya ingat begini, ini cerita di mahasiswa saya aja ya, mahasiswa S1 saya, bukan di S3 tentunya. Kalau di S3 lucu jadinya ya. Saya tanya nih, waktu saya masih ngajar pengantar filsafat dan logika begitu ya. Saya nanya, siapa namanya gitu, saya lupa namanya ya. Jelasin dong, kenapa matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, gitu ya. Jawab dia apa? Ya Bapak, gitu kok ditanyain? Itu kan dari dulu kayak gitu. Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Kritis anaknya ya, kritis. Tetapi maksud saya kritis belum menggunakan logika. Tuhan sudah menciptakan seperti itu Pak, ngapain lagi ditanyain?
Nah, saya bilang filsafat tidak berhenti di situ. Ini untuk ngomong tentang mitos dan tadi logos ya. Bahwa ternyata keimanan kita itu ya dalam berfilsafat ya, maksud saya kan ada teman-teman yang beriman ini menolak filsafat gitu ya. Jadi tapi kita nggak usah lah ngomongin itu. Maksud saya begini. Betapa kita bisa memahami penciptaan itu melalui matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ya. Siapa yang melakukan itu? Ternyata yang namanya bumi berputar di porosnya mengelilingi matahari 360 sekian hari. Sehingga matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ada dua bagian dari bumi ini, kutubnya itu terang terus. Itu yang dibilang kutub utara, kutub selatan. Seperti itu. Jadi itu kan orang berpikir, pernah lihat nggak Pak bumi berputar di porosnya? Ayo, Bang Franky pernah lihat nggak? Ya, lihat, ya. Itu mitos juga, itu mitos para ahli apa? ahli Perbintangan, astronomi. Tetapi kan dia buat yang namanya dunia apa namanya, dunia simulasinya itu Galileo Galilei kan. Itu maksudnya. Nah, sekarang yang muncul itu mitos lagi. Dunia itu bukan bulat, tetapi berupa hamparan. Nah, bumi ini datar katanya. Ini, tapi kita jangan ini ya. Maksud saya itu orang berpikir filsafat. Jadi dia telaah itu. Dia tentu punya logika untuk menjelaskan itu. Selama itu yang tadi ya, kita jangan terjebak pada bahwa itu udah dari sononya. Kalau kita mengatakan itu udah dari sononya, itu tadi terjebak dalam yang namanya dunia mistik gitu ya, dunia mitos tadi itu. Tapi coba kita membuat bahwa ini bisa kita pikirkan sampai batas-batas kita berpikir. Karena yang namanya manusia ada batasan berpikirnya seperti itu. Ya. Jadi kalau di kitab suci saya itu kan dimulai dengan bahasa Ibrani ini, Bereshit bara Elohim, kan begitu ya. Pada mulanya Allah mencipta, in the beginning God, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya jawaban terus pertanyaan, sebenarnya dunia ini siapa yang buat sih gitu. Itu kan sebenarnya, jadi akhirnya muncul keimanan pada saat itu bahwa yang menciptakan ini semua adalah Tuhan gitu. Itu kan dimulai dari pertanyaan, siapa sih yang buat ini? Makanya di kitab suci itu sebutnya pada mulanya Tuhan menciptakan, Allah menciptakan surya dan seterusnya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masanya tentang siapa sih yang buat ini gitu. Soal pada akhirnya jawaban-jawaban itu dijawab secara astronomi, dijawab secara secara fisika dan lain sebagainya. Saya kira itulah hakikat bahwa semua orang bisa membuat jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu selama memang itu apa ya, tidak apa sih namanya Bang Des, tidak ngada-ngada. Itulah Gato. Cocokologi Pak. Ya, cocokologi. Itu kan di situ. Jadi sebenarnya kan kita berkembang dengan filsafat kita sendiri sih sebenarnya, tapi kita tolak itu sebagai bagian filsafat karena kita menganggap tadi seperti Pak Mirza bilang di awal, ini kesannya kalau udah filsafat itu sudah tidak religius, sudah tidak ini, padahal sulit, rumit dan sebagainya. Padahal sebenarnya ya kalau kita mau menemukan hakikat sesuatu, sesungguhnya kita sudah berfilsafat loh itu. Nah ini yang harus kita lihat gitu. Iya. Apalagi nih, kok jadi Hening Cipta kita? Jangan-jangan kita sendiri sudah merasa sulit dengan ini. Itu tadi bahasa tingkat dewa. Jadi tadi saya ini ya, dari diskusi kita yang singkat tadi, satu kata kunci dari filsafat itu adalah mencari yang hakikat, bertanya tentang hakikat, kan begitu ya.
Ya. Kenapa? Itu kan sebenarnya. Jadi berpikir tentang hakikat, atau kata ini saya, mungkin juga gurunya abang-abang ini, kata guru saya itu berpikir secara mendalam. Jadi bukan gue latih kato itu, tetapi berpikir secara mendalam. Jadi berfilsafat, ya, itu adalah berpikir secara mendalam. Nah, ini kan yang orang nggak tahu. Terus bagaimana cara berpikir secara mendalam itu, Pak? Nah, gimana nih Bang Abang? Ini kan supaya orang nggak susah. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat itu? Saya sekarang disuruh berpikir mendalam. Tapi caranya gimana ya, Pak ya? Apa cuma cukup nanya kenapa, mengapa, kapan terjadinya, siapa, gak apa, coba begitu aja yang namanya berfilsafat itu. Ya, paling tidak kan, paling tidak jangan pernah membuat kesimpulan karena kulit luarnya saja gitu. Kita kan banyak yang remeh-temeh itu menjadi sesuatu yang mendalam bagi kita kan. Padahal itu kulit luarnya. Misalnya kita bilang, apa beda soto dengan coto gitu. Sama serot. Sama seroto. Soto, coto, seroto. Iya, soto, coto, seroto, betul itu. Bedanya di mana? Apa? Terus apa? Nah, kalau soto itu dibuat dari daging sapi, kalau coto dibuat dari daging capi. Bodoh amat, ha? Jadi sebenarnya kan berpikirnya begini, bahwa tidak seperti itu. Saya juga percaya bahwa yang Maha Kuasa itu juga yang memberi kita otak ya Pak ya, untuk digunakan berpikir gitu. Kalau kita percaya kita ini adalah insan yang diciptakan yang Maha Kuasa, kenapa kita tidak percaya juga bahwa otak itu juga ciptaannya gitu. Jadi salah satu cara untuk menghargai Sang Pencipta adalah gunakanlah yang Dia berikan itu, pakai otak lu gitu. Takut, saya takut. Sama siapa? Takut, maaf. Karena kita semua percaya, apapun itu ya, tidak ada penciptaan yang sia-sia. Mata kita diciptakan, itu pasti. Oh, kita diciptakan, itu pasti. Tidak sia-sia semua itu diciptakan. Lah kalau kita menyia-nyiakan, itu tadi berarti kita nggak respect atau nggak hormat pada yang menciptakannya. Itu Bang Des tuh, Gitu. biasanya ngasih ceramah di Mandor Hasan begitu deh. Oh, gue tongkrongan lu Bang. Mandor Hasan, Mandor. Itu menarik Jadi, sekali. dengan kata lain, bagaimana caranya berfilsafat, berpikir mendalam itu? Tadi Bang Franky menjelaskan, pakai otak lu, kasarnya begitu ya. Kasarnya, lu iya, kita kan dia pakai otak lu, artinya yang namanya filsafat, instrumennya itu adalah logika. Kan begitu ya kita ngomongnya ya. Betul, Pak. Karena hasil kerja dari otak itu kan cara berpikir. Nah, cara berpikir ini kan ditentukan oleh latihan otak kita. Jadi, pakai otak lu, berfilsafat itu logika kamu, begitu. Jadi gampang ternyata berfilsafat, bukan gampang sih. Apa namanya? Asik. Gampang disebutkan, begitu ya. Begitu kita, oh ternyata seperti itu ya. Oh ternyata seperti itu ya. Oh kalau begitu saya udah sesat pikir ini Kak selama ini ya. Yang bikin saya sesat pikir ternyata saya juga. Saya terlalu percaya dengan empiri. Ya. Gimana tuh Bang? Iya, tapi semua orang punya hak untuk apa namanya, untuk hidup dalam apa yang dia yakini kan sebenarnya. Ya. Termasuk memandang sebuah realitas lah gitu. Jadi sebenarnya semua orang punya hak untuk hidup di situ. Yang menjadi persoalan adalah ketika seorang itu menganggap bahwa sudut pandang dia itulah sebuah kebenaran mutlak. Jadi saya setuju sama Bang Franky ya, bahwa
Orang berhak untuk hidup dalam apa yang dianggap benar, begitu ya. Orang berhak untuk itu, hidup dengan apa yang dianggap benar. Yang keliru adalah pada saat kita mengatakan bahwa benar pengetahuan saya itu adalah semuanya, yang lainnya itu tidak benar. Nah, itu yang sering keliru. Nah, menurut saya, filsafat mengajarkan kita, ya, filsafat mengajarkan kepada kita bahwa ternyata banyak orang berpikiran yang berbeda dengan kita. Banyak orang melihat kebenaran yang berbeda dengan kita walaupun dengan objek yang sama. Seperti itu. Ada oknum orang yang justru ketika melihat anggur bawaannya pengen mabuk, minum semua, kan itu tadi. Padahal sebenarnya kan nggak begitu. Cuma cara pandangnya seperti siapa tuh yang Prof Suryanto yang punya cincin itu apa? Burung hantu. Burung hantu. Nah itu burung hantu lah, itu kan cara pandang ya. Cara pandang kan, dia bisa melihat di dalam gelap, dia juga bisa memutar kepalanya 360 derajat. Sebenarnya kan lebih ke situ, karena kita kan sebenarnya cara pandang kita pasti perspektif kan dia. Ketika saya di atas, saya hanya bisa lihat yang di bawah. Makanya ada istilah begini, kalau Anda sedang di atas, jangan memandang kecil orang yang di bawah. Kenapa? Karena orang yang di bawah itu pun melihat Anda kecil di atas.